Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Sobirin MPD selaku dosen mata kuliah administrasi pendidikan, yang saya banggakan semua teman-teman kelas PAIA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nufus, NIM 2010110027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, membahas materi tentang struktur pendidikan dan pengajaran. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Pendidikan sejak dahulu kala adalah kegiatan dan usaha untuk mengalihkan tata nilai dan kemampuan kepada pihak lain. Biasanya disertai maksud untuk menjadikan pihak penerima dapat hidup lebih sempurna dan lebih bermakna daripada sebelumnya. Dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun struktur organisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pada hal ini pada setiap negara berbeda-beda karena bergantung pada struktur organisasi dan administrasi pemerintahan negara masing-masing. Di dalam negara yang bentuk pemerintahan dan struktur organisasi pemerintahannya cenderung ke arah kediktatoran, di mana segala kekuasaan dipusatkan pada satu orang atau segolongan orang, struktur organisasi pendidikannya cenderung ke arah sentralisasi. Segala sesuatu yang menyangkut bidang pendidikan ditentukan dan diselenggarakan oleh pusat secara sentral. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penataan sistem dan struktur pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengertian pengajaran. Yang ketiga yaitu bagaimana struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, bagaimana struktur organisasi pendidikan dalam sekolah. Tujuan rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui penataan sistem dan struktur pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian pengajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, untuk mengetahui struktur organisasi pendidikan dalam sekolah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama akan membahas tentang penataan sistem dan struktur pendidikan. Pendidikan hakikatnya bertujuan memerdekakan manusia dengan mengembangkan segenap potensi yang ada padanya. Sebab itu pendidikan harus berorientasi kepada anak didik atau peserta didik. Sedangkan segenap faktor pendidikan lainnya, baik pendidik, alat pendidikan maupun kondisi pendidikan, mendukung perkembangan peserta didik. Dengan begitu, memang diperlukan pendidik yang bermutu, alat pendidikan yang sesuai jumlahnya dan mutunya, serta kondisi pendidikan yang kondusif bagi terwujudnya pendidikan. Akan tetapi, itu semua kalah penting dengan adanya kemungkinan dan kesempatan peserta didik menggunakan dan mengembangkan pikiran dan perasaannya serta daya kreasinya. Pendidikan harus berorientasi pada peserta didik. Yang kedua, ada pengertian dari pengajaran. Pengajaran merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi aktivitas. Secara ringkas, pengajaran merupakan proses untuk menyampaikan dan menyumbang ide-ide. Pengajaran dapat diuraikan sebagai satu cara menyediakan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Faktor terpenting dalam pengajaran adalah guru yang menilai keperluan pembelajaran dengan spesifik dan mengaplikasikan strategi serta aktivitas yang sesuai untuk pelajar.
Yang ketiga yaitu struktur pendidikan dan pengajaran. Struktur organisasi pendidikan yang pokok ada dua macam, yaitu sentralisasi dan beberapa bagian masih diselenggarakan secara desentralisasi. Pada umumnya, struktur campuran inilah yang berlaku di kebanyakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi bangsanya. Yang pertama, struktur sentralisasi di negara-negara yang organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan, maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan, dari menentukan kebijakan atau polisi dan perencanaan, menentukan struktur dan syarat-syarat personel, urusan kepegawaian sampai kepada penyelenggaraan bangunan-bangunan sekolah, penentuan kurikulum, alat-alat pelajaran, soal-soal dan penyelenggaraan ujian-ujian dan sebagainya. Yang kedua ada struktur desentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya didesentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Kemudian pemerintah daerah membagi-bagikan lagi kekuasaannya kepada daerah yang lebih kecil lagi, seperti kabupaten atau kota peraja, distrik, kecamatan, dan seterusnya dalam penyelenggaraan dan pembangunan sekolah, sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing. Yang keempat ada struktur organisasi pendidikan dalam sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah, berperan sebagai manajer, edukator, administrator, leader, motivator, dan juga inovator. Yang kedua ada wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan seperti menyusun rencana, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, penilaian, pengembangan, keunggulan, menyusun laporan maupun ketenaga kerjaan. Yang ketiga yaitu bagian kurikulum yang bertugas untuk menyusun kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas para guru maupun jadwal pelajaran, mengatur pelaksanaan program pengayaan, mengatur mutasi siswa. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.